Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sedang menonton video ini. Salam sukses dari Khairil Anwar Half Series. Video-video yang kami sampaikan ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami sampaikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan ditulis pada kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal keruk yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit tentang perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai 2023, baik pada saat kami berada di kantor maupun pada saat kami melaksanakannya langsung di lapangan. Dalam hal ini kami mencetak dalam bentuk buku juga yang dapat dilihat dalam buku Khairil Anwar Half Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu tentang alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahui tentang peralatan-peralatan tersebut. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi, jenis, dan tipe peralatan tersebut, serta bagaimana cara mengelolanya, agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain, beberapa perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya menghitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan. Kemudian, yang kedua adalah kesulitan dalam menentukan jenis dan tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai untuk pekerjaan atau proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah adanya kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Sedangkan yang keempat adalah tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan kami bagi dalam 4 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti dari jenis bulldozer, wheel loader, hydraulic excavator, dump truck, pompa, tongkang, dan kapal keruk. Tahapan yang kedua adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis material yang sedang dikerjakan, seperti dari jenis tanah merah, pasir, batu bara, dan jenis batuan lainnya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya, seperti
menghitung estimasi kebutuhan alat dan biaya di sektor tambang batubara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lain-lainnya. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah tahapan pembelajaran proses pembuatan proposal suatu proyek. Ada beberapa hal penting dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang akan kami sampaikan nantinya, yaitu bagaimana cara melaksanakan pemilihan alat-alat berat, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kemudian setelah alat dipilih dan digunakan, bagaimana cara melaksanakan pemeliharaannya, bagaimana cara menghitung kapasitas produksi atau biaya pemilikan dan operasionalnya, serta bagaimana cara membuat suatu proposal. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksinya, yang akan kami sampaikan adalah untuk jenis bulldozer, dozer shovel, wheel loader, hydraulic excavator, motor grader, motor scraper, kompaktor, dump truck, dan wheel tractor. Sebagian besar dari jenis-jenis alat berat ini telah kami sampaikan pada video-video sebelumnya. Untuk peralatan lainnya, yaitu tentang water pump, sand pump, tongkang atau bus, kapal keruk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami akan sampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang alat-alat yang kami sampaikan, diharapkan nantinya kalian bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, bisa menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biayanya, bisa membuat proposal suatu proyek atau suatu pekerjaan, dan bisa melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek. Untuk video ini adalah video yang ke-102 yang berisikan pengetahuan dasar tentang heavy duty dump truck beserta kelengkapannya yang umum digunakan. Ini foto heavy duty dump truck yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan. Jenis alat berat yang akan kami sampaikan tentang heavy duty dump truck ini. Sedangkan jenis-jenis yang lain ini sebagian besar sudah disampaikan pada video-video sebelumnya. Ini jenis-jenis dump truck, light dump truck, articulated dump truck, heavy duty dump truck. Ini foto heavy duty dump truck yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. Ada 3 jenis dump truck yang umum beroperasi di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah light dump truck, kemudian articulated dump truck, dan heavy duty dump truck. Di sebagian wilayah lain juga kadang dijumpai beroperasinya dump truck dari jenis trailer, baik single trailer maupun double trailer. Heavy duty dump truck adalah alat angkut seperti halnya dengan light dump truck yang biasa digunakan untuk medan kerja yang berat. Akan tetapi kondisi jalan harus selalu terawat dan rata, tidak boleh bergelombang, serta tidak boleh kering dan tidak boleh terlalu basah. Umumnya digunakan untuk mengangkut batuan dengan volume besar. Dump truck jenis ini efektif untuk pekerjaan pemindahan material jarak dekat
antara 500 sampai 2000 meter. Ini foto heavy duty dump truck yang beroperasi di Kalimantan Timur. Ini foto heavy duty dump truck yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Volume material yang diangkut heavy duty dump truck harus sesuai dengan kapasitasnya, karena jika volumenya melebihi dari kapasitasnya, maka konsumsi BBM-nya lebih boros, kemudian memperpendek umur ban, serta tingkat kerusakannya lebih tinggi atau umur pakainya lebih pendek. Kesesuaian kerja pemuatan dan pengangkutan. Untuk mengkaji kesesuaian kerjanya ini, dapat dilakukan langkah pengamatan seperti penyesuaian berdasarkan spesifikasi teknis alat, terutama pada saat merencanakan pemilihan alat atau penggantiannya, dengan petunjuk teknis pemilihan seperti pada tabel berikut ini. Ini untuk alat pemuat yang harus diperhatikan adalah kapasitas bucketnya, dumping clearance-nya atau ketinggian pada saat dumping. Dumping reach adalah jarak antara alat angkut dengan alat pemuat ini. Kemudian lebar bucketnya. Untuk dump truck atau alat angkutnya, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas muatnya, tinggi baknya, lebar baknya, dan panjang baknya. Ini adalah petunjuk-petunjuk yang direkomendasikan. Kalau ini misalnya untuk pengisiannya 2 sampai 5 bucket yang efisien. Sedangkan ini adalah tingginya, ini lebarnya, dan ini panjangnya. Sinkronisasi alat yaitu penyesuaian berdasarkan pengkajian match factor, yaitu pengkajian yang dilakukan pada saat alat sudah digunakan dengan melakukan pengamatan cycle time dari alat pemuat dan alat angkutnya, sehingga bila terjadi penyimpangan dapat segera diperbaiki. Dalam pengamatan di lapangan, jika terdapat alat angkutnya yang ngantri, berarti di lokasi pemuatan tersebut sedang kelebihan dump truck, sehingga perlu diperintahkan untuk segera dipindahkan ke lokasi muat yang lain. Dan jika terlihat alat pemuatnya kebanyak standby karena menunggu alat muat yang akan diisi, berarti di lokasi muat tersebut sedang kekurangan alat angkut, sehingga perlu diperintahkan kepada pengawas untuk segera dikirim dump truck ke lokasi tersebut. Ini contoh gambaran tentang keselarasan antara alat muat dan alat angkutnya. Ini yang dimaksud dengan dumping clearance, sedangkan ini dumping reach-nya. Ini tinggi bak, ini lebar bak, yang ke depan adalah panjangnya bak. Nah, ini contoh beroperasinya wheel loader dengan dump truck. Nah, di sini terlihat bahwa operator lebih rendah dari tingginya bak ini, sehingga operator tidak bisa melihat isi daripada dump truck ini. Ini bisa menyebabkan kapasitas produksi dari masing-masing alat ini lebih rendah dari yang diharapkan. Ini foto wheel loader yang sedang mengisi dump truck. Posisi operator lebih tinggi dari tinggi baknya ini, sehingga si operator ini bisa lebih mudah untuk mengisi dengan mengatur posisi-posisi di mana yang harus diisi. Ini juga contoh foto wheel loader yang sedang mengisi dump truck. Tingginya operator ini
hampir sama dengan tinggi bak dari dump truck ini. Armada alat dikatakan selaras jika match factor ini sama dengan atau mendekati 1. Cara menghitungnya adalah jumlah alat angkutnya dikalikan dengan cycle time alat pemuat, kemudian dibagi dengan jumlah alat pemuatnya dikalikan dengan cycle time alat angkutnya. Dalam hal loading atau pemuatan, yang perlu diperhatikan untuk menunjang berhasilnya kegiatan operasi pemuatan antara lain karakteristik dari materialnya, kondisi medan kerjanya. Bila berlumpur akan lebih sesuai bila menggunakan track loader atau dozer shovel, dan bila kering dan permukaannya relatif baik, digunakan alat muat beroda atau wheel loader. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah fleksibilitas medan kerjanya. Bila penambangannya berpindah-pindah, maka lebih sesuai alat yang mobilitasnya tinggi seperti wheel loader. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah skala volume produksi yang akan dicapai. Ini contoh alat muat yang digunakan, yaitu jenis dozer shovel, jenis wheel loader, jenis hydraulic excavator. Yang harus dipertimbangkan dalam hal menentukan alat angkutnya adalah karakteristik materialnya yang akan diangkut, jarak angkutnya, kondisi jalan dan kemiringan maksimum, skala produksi yang akan dicapai, serta modal yang tersedia. Ini foto contoh beroperasinya heavy duty dump truck dan alat pemuat. Ini heavy duty dump truck, sedangkan alat pemuatnya adalah hydraulic excavator. Ini foto heavy duty dump truck sedang mengangkut material overburden yang akan dibuang ke lokasi disposal area yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-103, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar heavy duty dump truck, yaitu menghitung kapasitas produksinya. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.